Salam sehat untuk kita semua. Diharapkan di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak lagi mengenakan masker saat beraktivitas atau disiplin menerapkan protokol kesehatan. Apa kabar pemirsa? Kita ketemu lagi dalam Melek Hukum kali ini nih ya. Yang mau kita bahas kali ini adalah ada kalanya ketika kita bicara soal warisan, kadangkala kita menemukan sejumlah persoalan. Lalu seperti apa sebenarnya kedudukan perempuan dalam waris? Dan seberapa penting perjanjian pranikah dibuat dalam suatu perkawinan? Untuk membahasnya, kita sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Ibu Zaitun Abdullah, dosen hukum waris Islam, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Assalamualaikum Bu Zaitun, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Cynthia, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, tetap menjalankan protokol kesehatan. Betul sekali. Nah Bu Zaitun, ini kan sebenarnya sempat marak menjadi banyak kasus hukum waris ya. Tapi sebenarnya kedudukan perempuan itu ada kalanya, khususnya di hukum waris Islam positif ini berbeda dengan kedudukan pria. Sebenarnya seperti apa sih kedudukan perempuan ini Bu dalam hukum waris? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Secara umum harusnya kita pahami bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama sebagai subjek hukum. Jadi tentu saja kedudukannya juga sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal kewarisan, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi ahli waris dan juga sama-sama menjadi pewaris. Begitu Mbak kedudukannya Mbak. Oke, jadi sebenarnya kedudukannya itu selalu sama di mata hukum ya Bu Zaitun ya? Betul, sama. Nah Bu Zaitun, sempat kan marak ini ada kasus selebritas Indonesia di mana harta dari almarhumah, dalam hal ini istrinya, meninggalkan harta. Tapi hartanya ini juga menjadi perbincangan ketika hartanya yang dibawa oleh istri adalah peninggalan dari harta pernikahan sebelumnya. Untuk kasus ini seperti gimana Bu Zaitun? Oke Mbak, baik. Di dalam hukum waris Islam itu kan ada berbagai macam harta. Pertama ada yang disebut dengan harta bawaan, dan juga yang kedua ada harta bersama. Harta bawaan itu adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Nah, perolehan harta yang dibawa ke dalam perkawinan itu bisa bermacam-macam. Salah satunya juga misalnya dari harta waris atau dari harta hasil gonogini dari perkawinan sebelumnya. Nah, itu dibawa kepada perkawinan berikutnya. Nah, ketika si wanita ini meninggal, tentu saja itu merupakan bagian dari harta warisannya ditambah harta bersama dalam perkawinan tersebut. Oke, artinya bisa diklaim oleh suami yang ditinggalkan? Iya, betul. Oke. Bisa diklaim. Aturannya nanti akan seperti apa? Mengingatkan untuk kasus almarhumah Lina ini juga meninggalkan anak dari pernikahan sebelumnya. Apakah pembagiannya akan sama besar dengan anak laki-lakinya? Oh, tentu saja tidak, Mbak. Bahwa suami itu mendapat hanya 1/4 dari harta dari harta warisannya apabila si pewaris meninggalkan anak. Jadi dia hanya mendapat 1/4. Nah, sisanya itu adalah untuk anak-anaknya. Okay. Namun yang 1/4 harta waris itu bisa menjadi harta waris apabila sudah bersih, Mbak. Bersih artinya harta peninggalan yang sudah bruto. Harta peninggalan bruto adalah harta peninggalan yang sudah dikurangi oleh hak kewajiban-kewajiban si pewaris semasa hidupnya. Misalnya saja ada hutang, ada wasiat dan sebagainya. Begitu Mbak. Nah, untuk pembagiannya nih Bu Zaitun, karena banyak masalah hal waris ini kan selalu kerap kali menimbulkan masalah. Karena masyarakat juga sebenarnya banyak yang buta untuk mengenai hal waris ini. Artinya sisanya dibagi ke anak-anak itu ya Bu? Ya,
Jadi karena yang kita bicarakan ini adalah orang Islam ya Mbak ya, jadi kita lihat dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, yang menjadi ahli waris itu adalah pertama pasangan, suami atau istri, yang kedua adalah orang tua, kalau masih ada orang tua si pewaris ya, dan yang ketiga adalah anak-anak. Jadi ada tiga komponen tersebut yang menjadi ahli waris. Kalau ada semuanya, maka semuanya menjadi ahli waris. Namun kalau tidak ada, ya yang ada saja, misalnya orang tua sudah tidak ada, maka pasangan dan anak-anak. Nah, bagaimana dengan anak? Anak ini adalah anak dari si pewaris, dari suami yang manapun. Yang penting anak dari si pewaris. Jadi kedudukan anaknya itu sama, Mbak, antara perkawinan terdahulu dengan perkawinan yang kemudian. Oke. Artinya anak ini akan mendapatkan lebih besar dibandingkan dengan suami yang ditinggalkan. Betul, iya. Oke. Nantinya juga kalau dalam hukum waris Islam, pembagian anak untuk anak laki-laki dan anak perempuan akan dibedakan ya, Bu Zaitun ya? Iya, betul. Oke. Ya. Mungkin bisa diulang, Bu, singkatnya seperti apa pembagiannya untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Baik, untuk anak ya, fokusnya nih ke anak. Ya, kalau anak anak dulu. ini adalah seperti ya ada dalam pasal 176 kompilasi hukum Islam, besarnya bagian bahwa anak laki-laki mendapat bagian 2 kali bagian anak perempuan. Oke. Jadi yang disebut 2:1, 2 bagian anak perempuan untuk 1 orang anak laki-laki. Oke. Simulasinya seperti apa sih, Bu Zaitun? Simulasi pembagiannya ya Mbak ya. Oke, simulasi pembagiannya kita harus inventarisir dulu. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, inventarisir dulu mengenai kewajiban si pewaris. Oke. Apakah dia ada hutang? Artinya setelah ada bersih gitu. wasiat, Seumpamanya 100 juta nih, Bu. Seumpamanya Oke. setelah bersih ada warisan senilai 100 juta dalam bentuk Baik. uang gitu. Bagaimana simulasi pembagiannya untuk anak perempuan dan anak laki-laki? Baik, yang pertama dibagi dulu untuk suami. Karena suami ini termasuk ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Artinya bagiannya sudah pasti. Apabila si pewaris mempunyai anak, maka suami mendapat 1/4 harta peninggalannya. Nah, kemudian yang 100 itu, yang tadi Mbak ilustrasikan 100, ya, jadi 1/4 dari 100. 25 juta artinya? Iya, Oke. betul. Kemudian ada orang tua atau tidak? Kalau ada orang tua juga menjadi ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Orang tua itu masing-masing mendapat 1/6. Ini orang tua almarhumah ya, Bu? Artinya ya, Bu Betul, ya? Orang tua kandung ya? Betul, Oke. orang tua kandung. Berapa bagiannya, Bu, untuk orang tua? 1/6, masing-masing 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Oke. Kalau misalnya ayahnya saja, ya 1/6 saja. Artinya 1/6 dari 75 juta? Bukan. Dari 1/6 100 dari juta? 100. Iya, betul. Oke. Lalu? Ya. Kemudian baru dijumlah, sisanya baru untuk anak. Oh, Karena- oke. Karena anak itu menjadi, kalau di dalam Islam disebut dengan zulkarobah atau yang menghabiskan sisa. Jadi sisanya itu dibagi untuk anak dengan perbandingan 2:1 atau Oke. 1:2. Oke, jadi ya saya ulang ya, Bu Zaitun ya, jika ada dana waris umpamanya setelah bersih 100 juta, maka yang pertama dibagi itu adalah suami yang ditinggalkan, suami dalam pernikahan yang sah. 1/4 dari 100 Betul. juta, artinya 25 juta. Lalu Ya. dikurangi lagi bagian untuk orang tua, 1/6 Ya. dari 100 juta itu ya, Bu Zaitun ya. Betul, Masing-masing, ibu 1/6, ayah 1/6. Ya. Itu jikalau orang tua masih hidup. Masih hidup. Ya. Oke, sisanya baru untuk anak-anak, untuk anak laki-laki 2:1 ya. Iya. Oke, tapi kalau orang tua sudah tidak ada, artinya sisanya semuanya untuk anak-anak ya, Bu Zaitun ya? Betul. Iya, Oke. betul. Sisanya untuk anak. Iya, Bu Zaitun, memungkinkan Ya. tidak sih ketika kita bicara mengenai hukum waris, kedudukan perempuan sebagai pewaris, memungkinkan tidak jika suami yang ditinggal cerai mati ini kehilangan hak warisnya? Ada di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, ya, di dalam pasal 173
Ya, ini saya bacakan saja Mbak ya. Ya. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena A. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. B. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan satu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Jadi yang menggugurkan hak mewarisnya itu adalah perbuatan pidana. Nah ini saya nggak ada Prof. Edi ini. Kalau ada Prof. Edi ini bisa dilanjutkan Mbak. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana itu bisa memutus ataupun tidak mendapatkan haknya sebagai pewaris. Nah Bu, kalau sekarang ini kan banyak banget kasus yang melihat kalau istri memiliki warisan yang cukup banyak. Artinya mereka takut warisannya ini akhirnya diambil alih oleh suaminya nanti ketika ia sudah tidak ada. Apakah perjanjian pranikah ini penting untuk suatu perkawinan? Tapi dibahasnya usai jeda ya Bu. Tetap di Melek Hukum. Kembali lagi di Melek Hukum dan kita masih membahas mengenai waris perempuan dan juga perjanjian pranikah atau prenuptial agreement. Ini yang masih menjadi pembahasan kita ya, Bu Zaitun. Kalau harta bawaan istri itu bisa dijadikan warisan juga nggak Bu ketika sang istri meninggal dunia? Baik Mbak, saya bacakan saja dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 poin E. Poin E ini dikatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Jadi harta bawaan itu juga menjadi objek waris. Begitu Mbak. Artinya ketika itu ada harta bawaan ataupun harta bersama, harta bersama ini kan artinya harta yang didapatkan selama pernikahan ya Bu ya, itu Betul. digabungkan ya Bu ya. Kalau dalam pernikahan itu tidak memiliki anak, hak suami sama ya Bu ya, seperempat itu ya? Tidak, kalau bukan dalam perkawinan ya Mbak, tapi si pewaris ini punya anak atau tidak dari perkawinan manapun. Walaupun kemarin misalnya yang kita sebutkan tadi mereka itu tidak punya anak, tapi istrinya kan sudah punya anak dari perkawinan terdahulu. Itu berarti hitungannya tetap bahwa si pewaris meninggalkan anak. Oke, artinya suami yang ditinggalkan dalam hal ini suami kedua tetap mendapatkan haknya? Tetap seperempat itu kalau si pewaris meninggalkan anak. Oke, ketika di pernikahan yang baru, pasangan ini tidak memiliki anak, hak suami tetap ya ada ya? Tetap seperempat itu. Iya. Ketika sang istri meninggal masih dalam ikatan pernikahan. Ya, betul. Oke, jadi, nah Bu, ini kan sekarang banyak ya Bu ya, kalau perempuan itu bekerja, artinya memiliki banyak harta, apakah diperlukan perjanjian pranikah dalam suatu ikatan perkawinan? Ya, sebenarnya melihat perkembangan selama ini untuk menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan, itu mungkin ada baiknya kita membuat perjanjian perkawinan. Karena menurut KUH Perdata dalam pasal 119, ya itu disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah. Jadi perkawinan menjadi sebab bercampurnya harta. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 29 itu mengatur juga tentang harta. Kemudian itu ada lagi putusan Mahkamah Agung, putusan MK nomor 69 tahun 2015 menyebutkan bahwa perjanjian atau agreement itu bisa dibuat sebelum atau sesudah perkawinan, sesudah dalam masa perkawinan. Nah, adanya keputusan MK itu juga karena perubahan masyarakat.
semula yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 itu yang namanya agreement prenuptial, artinya sebelum perkawinan itu berlangsung, yang tadi Mbak sebutkan perkawinan. Kemudian karena pergeseran yang terjadi dalam masyarakat, maka dimungkinkanlah ada juga post-nuptial agreement, yaitu perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah terjadinya perkawinan. Begitu, Mbak. Oke, Bu Zaitun, ini kan kalau masyarakat awam melihatnya perjanjian pranikah, ada yang melihat tabu gitu ya. Kenapa sih harus dibuat perjanjian pranikah? Toh ini kan untuk pernikahan seumur hidup. Tapi di satu sisi saat ini masyarakat seperti yang Bu Zaitun bilang begitu berkembang sangat cepat gitu. Apakah perjanjian pranikah ini dibuat untuk memberikan keamanan bagi mereka yang membuatnya? Seumpamanya ketika sang istri atau perempuan memiliki harta lebih banyak dari sang suami, lalu membuat prenuptial agreement itu, apakah ini menjamin hartanya bisa lebih aman? Iya, kalau menurut saya bahwa perjanjian perkawinan itu hakikatnya dibuat bukan semata-mata pasangan suami istri tidak saling percaya. Bukan seperti itu. Namun lebih dari itu, bahwa perjanjian perkawinan ini untuk menjaga kepentingan dan menghargai para pihak. Selain itu, perjanjian perkawinan juga untuk memastikan kalau pasangan Anda menikah bukan karena tujuan lain. Nah itu Mbak, menurut saya seperti itu. Iya. Jadi jangan dilihat dengan kacamata terbalik ya, justru betul, ya. Iya betul. Oke. Betul. Biasanya perjanjian pranikah ini bentuknya akan seperti apa, Bu Zaitun? Perjanjian pranikah biasanya seperti perjanjian pada umumnya, Mbak. Oke. Ada perjanjian yang standar lah, para pihaknya siapa dan apa saja yang diperjanjikan itu. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, bahwa perjanjian bisa dibuat dalam apa saja yang diperjanjikan itu boleh saja sepanjang sepanjang masih sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Ini serta juga nilai hukum. Iya, ini dibuatnya harus dinotaris. Apakah jangka waktunya juga diatur atau ketika perjanjian pranikah itu dibuat artinya akan berlaku selama pernikahan itu ada? Iya, betul. Perjanjiannya biasanya berlaku selama perkawinan itu ada. Dan harus dinotaris ya, Bu ya? Ya, kalau untuk kuatnya dinotaris, Mbak. Oke, jadi coret-coretan tangan nggak boleh ya, Bu ya? Oke, Bu Zaitun, apakah kalau sekarang nih Bu, yang banyak di lingkungan masyarakat kita, mereka yang membuat perjanjian pranikah adalah, ataupun mereka yang mengusulkan membuat perjanjian pranikah adalah mereka yang memiliki harta yang lebih besar. Prakteknya seperti itu nggak sih Bu? Sependek pengetahuan saya seperti itu. Bukan hanya harta, tapi potensialnya yang lebih besar. Potensi berkembangnya ke depan itu yang lebih besar. Biasanya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini memang saat ini marak dan berlaku sebenarnya untuk melindungi masing-masing pihak dan supaya memastikan bahwa pernikahan dilakukan atau perkawinan dilakukan tanpa niat-niat tertentu gitu ya, Bu Zaitun ya? Betul, jelasnya seperti itu. Baik. Kita akan ke surat wasiat nih, Bu. Yang membedakan, dulu beberapa waktu lalu kita juga sempat bahas bahwa surat wasiat itu kadang ada, tapi yang diberlakukan mana yang lebih tinggi istilahnya stratanya dalam tanda kutip, surat wasiat kah atau hukum Islam yang berlaku? Baik, untuk surat wasiat, Islam juga mengakui surat wasiat dan orang Islam boleh berwasiat. Namun ada ketentuannya, ada batasannya, bahwa berwasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Itu Mbak. Tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Jadi nggak boleh nih ya Bu ya, seumpamanya ada seseorang yang ingin memberikan hartanya 100% semuanya lalu dibuat ke surat wasiat, seluruh harta saya akan saya berikan kepada A, itu tidak berlaku? Itu tidak boleh. Kalau dalam Islam itu tidak boleh, karena untuk melindungi haknya si ahli waris. Oke. Tapi kan surat wasiat itu biasanya dibuat secara legal. Betul. Oleh sebab itu notaris juga harus memahami
bahwa tidak boleh membuat wasiat yang bertentangan dengan hukum agama. Baik, jadi surat wasiat itu diperbolehkan, bahkan dalam waris Islam juga mengakui wasiat, Betul, tapi ya. jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh Dari warisan. harta peninggalan. Oke. Ya. Nah, wasiat itu boleh nggak sih Bu dikasih ke ahli waris? Tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh. Oh, Ada berarti ada hadis Nabi yang mengatakan la wasiyat ahli warisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa demikian? Karena ini akan menimbulkan ketidakadilan. Kalau seorang ahli waris juga menerima wasiat, berarti dia 2 kali menerima bagian. Menjadi penerima wasiat dan menjadi juga ahli waris. Mungkin saja wasiat yang diberikan tidak kepada semua ahli waris. Mungkin kepada salah satu ahli warisnya. Nah, ini kan juga akan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Oke, Bu Zaitun, ini untuk lebih mudahnya nih ya. Ketika bicara soal warisan, warisan itu kan akan dibagikan kepada garis keturunan ke bawah dan juga garis keturunan ke atas. Seperti itu ya Bu ya. Ketika Betul. garis keturunan ke bawah tidak ada, maka ke atas gitu ya Bu, artinya ayah dan ibu. Sama-sama Mbak, ayah dan ibu sama-sama menjadi ahli waris dengan anak. Oke, ketika tidak ada anak? Tidak ada anak, maka saudara yang akan menjadi ahli waris. Oke, nah untuk wasiat ini, wasiat tadi kan Ibu Zaitun sudah menjelaskan bahwa wasiat tidak boleh dibuat kepada ahli waris. Artinya Betul. harus mereka yang tidak memiliki hubungan darah. Betul. Oke. Misalnya anak Ya. angkat itu tidak punya hubungan darah. Itu harus Itu- wasiat ya? Itu boleh menerima wasiat. Bahkan ada yang di dalam hukum positif kita disebut dengan wasiat wajibah. Jadi dia memang penerima wasiat si anak angkat. Oke. Tapi kalau anak angkatnya sudah legal secara hukum? Iya, dengan legal secara hukum maka otomatis dia menerima yang namanya wasiat wajibah. Karena dalam perspektif hukum Islam, anak angkat walaupun legal, dia bukanlah ahli waris, Mbak. Oke. Jadi Status hukum bukan ahli waris, status hukum. Namun dia dapat menerima harta dari orang tuanya dengan cara menerima wasiat wajibah. Oke, jadi ketika anak angkat dan juga sudah legal secara hukum, tapi tidak ada wasiat, berarti haknya hilang dong ya Bu ya? Tidak, Mbak. Bukan hilang ya? Tidak. Karena memang tidak Tidak. berhak ya? Dia bukan ahli waris, tapi dia berhak menerima wasiat yang disebut dengan wasiat wajibah. Jadi otomatis dia menerima wasiat wajibah walaupun tidak ada wasiat lagi dari orang tua angkatnya. Oke, jadi meskipun tidak ada surat wasiat, tetap dapat wasiat gitu ya Bu ya? Betul, kalau dia punya legal standing sebagai ahli, sebagai Oke. anak angkat ya. Besarnya? Maksimal sepertiga. Oke. Sepertiga. Oke, maksimal sepertiga. Baik, Ya. baik. Jadi memang aturannya sebenarnya sudah jelas ya. Ketika tidak ada Betul. wasiat pun sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur seperti yang Ya. Ibu Zaitun tadi bilang sepertiga Ya. gitu ya, Bu ya. Betul. Baik, kita juga masih akan membahas nih Bu Zaitun kalau misalkan hukum waris khususnya bagi perempuan. Kalau kita bicara hukum waris Islam, perempuan itu kan bagiannya bisa dikatakan lebih sedikit daripada keturunan laki-laki gitu ya Bu ya. Ya, ya. Nah, kalau yang mewariskan ini perempuan dalam hal ini, apakah mereka berhak untuk mengganti? Oke, saya mau ke anak perempuan saya aja. Toh kan saya sebagai perempuan juga. Mungkin nggak sih Bu kayak gitu? Kalau dalam hukum Islam nggak bisa, Mbak, karena kedudukan ahli waris itu adalah given dari Tuhan, bukan maunya si pewaris, bukan secara penunjukan. Begitu pula kalau kita lihat dalam norma hukum yang lain, ya, karena itu sudah diatur. Misalnya hukum adat juga demikian ya. Kalau kita ketahui dari Sumatera Barat, misalnya orang Padang, orang Minang dengan orang Batak itu kan berbeda, Mbak, Iya, kedudukan iya, perempuan iya. dan laki-laki. Iya. Oke, baik. Jadi bukan Tapi ini hanya menarik Islam sekali Bu saja. Zaitun, menarik sekali. Yang patut diingat oleh masyarakat bahwa warisan itu adalah given. Jadi nggak bisa tuh diatur-atur. Udah terima aja Betul. sesuai dengan yang Betul, memang betul. diatur secara agama gitu ya Bu ya. Baik, kita masih akan bahas lebih lanjut tentunya di segmen selanjutnya di Melek Hukum.
Masih dengan tema Melek Hukum kali ini, waris perempuan dan juga perjanjian pranikah. Kalau tadi sudah kita singgung sedikit nih ya soal perjanjian pranikah, dan banyaknya memang saat ini yang membuat perjanjian pranikah atau perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan adalah mereka yang memang memiliki harta lebih besar. Kalau tadi Bu Zaitun juga sudah menyinggung bahwa tujuannya adalah supaya pernikahan itu benar-benar pure, benar-benar murni karena untuk pernikahan tanpa adanya indikasi lain terkait dengan harta. Tapi yang masih jadi pertanyaan nih Bu Zaitun, kalau dalam perjanjian pranikah kan sudah diatur tuh ya, seumpamanya ada rumah mungil di A itu rumah saya. Apakah nanti ketika terjadi perceraian harta-harta yang dalam prenup itu artinya tidak masuk dalam gonogini gitu ya Bu Zaitun? Iya, biasanya begitu Mbak. Dengan adanya pemisahan harta, berarti memang tidak ada percampuran harta. Tidak ada apa Bu? Tidak ada percampuran harta. Tidak ada percampuran harta. Ya, bentuk percampuran harta yang mana dan bagaimana itu biasanya yang diperjanjikan. Misalnya kalau harta yang pencarian dia, biasanya kan itu otomatis ya menjadi harta bersama selama perkawinan. Nah, itu bisa dipisahkan. Atau juga harta bawaannya dia tidak mau masukkan, itu boleh saja. Artinya bentuk-bentuknya bisa macam-macam. Namanya juga perjanjian, ya, jadi ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Ya. Baik, Bu Zaitun, bagaimana jika kondisinya perjanjian pranikah sudah ada di dalam ikatan perkawinan, lalu salah satu pasangan meninggal dunia? Apakah harta-harta yang diatur dalam perjanjian pranikah tersebut bisa diwariskan? Iya, perjanjian perkawinan itu biasanya mempunyai akibat hukum. Biasanya ada tergantung kepada pihak lain. Itu juga biasanya untuk melindungi pihak ketiga, Mbak. Nah, itu di situ dilihat dulu. Selebihnya itu bisa masuk ke dalam harta warisan, karena yang namanya harta warisan itu kan juga termasuk harta bawaan. Jadi kalau sudah menjadi harta waris, kalau sudah meninggal dunia itu bisa menjadi harta warisan. Karena yang namanya harta warisan itu adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama. Begitu Mbak. Tapi diselesaikan dulu dengan pihak ketiga. Tentu saja ada nanti di agreement-nya tuh ada ketentuannya. Begitu Mbak. Oke. Nah, Bu Zaitun, kenapa tadi saya mengilustrasikan ketika salah satu pasangan meninggal karena kecelakaan? Karena kan kecelakaan biasanya tidak diduga-duga gitu ya Bu ya. Apakah nanti diperlukan legal standing ataupun ketetapan hukum baru terkait dengan pembagian waris ini? Atau apakah nanti surat prenuptial ini harus dibawa ke notaris dulu atau seperti apa nanti Bu? Iya Mbak, biasanya kalau ada perjanjian itu, walaupun tidak ada perjanjian ya Mbak ya, segala sesuatunya harus diinventarisir. Misalnya termasuk hutang, termasuk wasiat, itu kan harus ditunaikan walaupun itu tidak ada agreement-nya. Itu memang normanya seperti itu. Apalagi sudah ada agreement, itu harus diinventarisir dulu, harus ditelusuri dulu. Baik, termasuk kewajibannya kepada pihak ketiga. Baik, Bu Zaitun, bagaimana ketika pasangan yang terikat dalam suatu perkawinan dan sudah ada prenuptial agreement atau perjanjian pranikah lalu bercerai, apakah anak-anak bisa mendapatkan bagian dari harta yang sudah diatur dalam prenuptial agreement itu? Oke, Mbak, kalau perceraian itu anak-anak belum mendapat harta. Yang dibagi itu ketika meninggal. Tetapi kalau anak-anak, apalagi anak yang masih di bawah umur, itu kan masih menjadi tanggung jawab dari si suami. Kalau dalam perspektif Islam itu tanggung jawab nafkah, pendidikan dan sebagainya ada di dalam kewajiban suami. Jadi itu masih dalam bentuk seperti itu. Jadi hartanya memang tidak dibagi, Mbak. Oke, artinya ya sudah langsung diatur ya bagian-bagiannya karena sudah tertulis dalam perjanjian pranikah. Seperti itu ya Bu Zaitun ya. Iya, dan anak-anak ketika tidak mendapatkan waris karena waris itu baru akan diberikan ketika pewaris meninggal dunia.
Betul, kewarisan itu terjadi apabila ada yang meninggal dunia. Nah, satu lagi Mbak saya tambahkan bahwa perjanjian perkawinan itu tidak boleh melingkupi kewajiban masing-masing pihak. Misalnya mengenai nafkah, ya itu kan nafkah tanggung jawab suami ya. Jadi tidak boleh dalam klausul yang diperjanjikan. Kalau menurut Islam seperti itu. Misalnya gimana tuh Bu Zaitun? Ya, misalnya saya tidak memberi nafkah kepada istri saya dalam perjanjian perkawinannya seperti itu. Nah, itu dalam Islam itu tidak bisa. Oke. Artinya ya yang namanya kewajiban suami memberi nafkah. Ya. Tapi kalau istri yang buat boleh dong, Bu? Boleh. Gitu? Artinya normatif, secara normatif itu tidak boleh. Karena kan kewajiban itu ada di tangan suami. Gitu kan? Tapi kecuali dalam Islam itu ada prinsip yang namanya antarodin, saling ridho. Kalau inisiatif dari si perempuan, oke deh saya bersedia, saya nikah dengan kamu, saya bersedia, saya gugurkan kewajiban nafkah kamu terhadap saya dan anak-anak. Itu boleh. Tetapi itu kan melanggar norma hukum ya. Norma hukum. Jangan sampai satu saat ketika mereka bercerai itu menjadi salah satu klausul sebab perceraian. Ya. Nah itu kan nggak konsisten tuh Mbak jadinya. Iya. Kan sebelumnya sudah digugurkan gitu ya. Betul. Iya. Nah jadinya itulah resikonya kalau kita melanggar norma. Iya. Jadi harus konsisten kita. Baik. Tapi ketika itu istri yang membuat dalam prenup, saya tidak akan mencari uang sebagai untuk menafkahi keluarga, itu boleh karena perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak boleh gitu ya Bu ya? Ya karena Singkatnya. kewajibannya ya. Tapi balik lagi dalam perkawinan itu kan dasarnya adalah saling cinta dan saling ridho gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Ya. Baik. Nah Bu Zaitun, ketika dalam suatu perkawinan ada salah satu pasangan yang meninggal dunia dan meninggalkan waris. Namun warisan ini belum mau dibagi Bu ceritanya. Siapa yang paling berhak memegang secara penuh warisan-warisan ini? Apakah suami atau anak? Ya, secara normatif harus disegerakan Mbak. Karena kalau dibiarkan itu pasti atau seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan. Jadi memang sebaiknya disegerakan. Namun apabila tidak akan disegerakan, itu harus ada kesepakatan musyawarah lah di antara para pihak. Harus ada kesepakatan siapa yang akan memegang atau mungkin kalau usaha itu menjalani usaha tersebut itu harus ada kesepakatan di antara para pihak. Begitu apalagi kalau misalnya anak masih kecil otomatis pasangan ya Mbak ya yang akan mengelola. Tapi kalau anaknya sudah besar itu kan bisa dimusyawarahkan. Oke, bagaimana ketika warisan yang ditinggalkan adalah harta tidak bergerak, misalnya rumah, aset-aset, apakah itu juga harus disegerakan? Dan jika tidak disegerakan, apakah itu melanggar hukum atau enggak, Bu? Sebenarnya bukan melanggar hukum, tapi anjuran agar tidak menyisakan persoalan. Anjuran kuat agar tidak menyisakan persoalan. Kalau itu asetnya berupa bukan yang liquid, memang agak susah ya Mbak ya. Harus ada takes time, ada waktu, kita harus masarin dulu dan sebagainya. Tapi paling tidak itu sudah diusahakan. Namun apabila belum dijual juga, itu juga harus ada kesepakatan di antara para pihak. Ini mau diapain? Ini aset mau diapakan? Baik, jadi harus ada kesepakatan. Tapi kalau ngambang ataupun tidak ada kesepakatan, tidak ada omongan ya nggak apa-apa juga ya Bu. Artinya kalau saling tidak setuju. menimbulkan masalah nggak apa-apa Mbak. Sejauh tidak bermasalah itu nggak apa-apa. Ya, baik. Nah Bu Zaitun, ini kan ada juga beberapa masyarakat yang kadang aduh saya nggak mau pusing sama perihal warisan karena ada juga yang mengatakan bahwa warisan itu dalam tanda kutip uang panas, nanti kalau saling berebut akan menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Bagaimana jika terjadi pewaris melepaskan hak warisnya? Apakah ini memungkinkan? Pewaris atau ahli waris? Ahli waris melepaskan hak warisnya. Ya, secara hukum Islam itu tidak bisa. Tapi dalam hukum perdata barat itu boleh. Ahli waris tidak menerima hak waris itu boleh dalam hukum perdata barat. Tapi dalam hukum Islam tidak bisa. Karena yang tadi saya katakan bahwa sebagai ahli waris itu adalah given. Oke. Ya.
Jadi kalau kita sekarang bicara hukum Islam, ahli waris mau dia warisannya nanti banyak atau tidak, dia mau tidak mau harus menerima itu ya Bu ya. Iya, Hak waris itu tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Kalaupun dia merasa dia tidak butuh, dia terima, kemudian bisa diberikan kepada yang lain. Tapi terima dulu. Oke, kalau dialihkan Bu bisa, umpamanya dialihkan ke istri gitu. Saya nggak mau terima, biar istri saya saja gitu. Nggak bisa Mbak, karena yang jadi ahli waris adalah suaminya. Oke, kecuali diterima dulu baru diberikan gitu ya Bu ya. Iya, kecuali. Oke, sebenarnya aturan ini susah-susah gampang ya. Tapi banyak juga yang nggak tahu gitu. Ada kalanya ketika bicara soal warisan jatuhnya ribut-ribut. Padahal sebenarnya semuanya sudah ada aturannya. Nah, Bu Zaitun, kalau kita lihat lagi nih warisan-warisan ataupun permasalahan waris di Indonesia, seberapa penting sih permasalahan waris ini harus dibawa ke legal standing atau ke notaris untuk menyelesaikan warisan-warisan yang ditinggalkan? Iya, sebenarnya sih kalau dalam Islam itu waris bagian dari muamalah, hubungan antar manusia, yang semuanya itu tergantung kepada kesepakatan. Bisa ketika dia tidak ada masalah, maka tidak perlu juga kita bawa ke misalnya ke pengadilan. Mungkin kalau di Indonesia itu lebih tepat ke pengadilan ya Mbak, kalau untuk membuat keputusan. Kalau untuk di notaris ada juga yang ke notaris ya, tetapi kalau sekarang itu lebih cenderung kepada ke pengadilan. Kalau orang Islam biasanya ke pengadilan agama, bahkan untuk meminta fatwa waris tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Begitu Mbak. Nah, ini memang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Namun kalau kita lihat persentasenya, banyaknya masyarakat Islam di Indonesia dengan kasus-kasus kewarisan, itu terasa sedikit sekali yang masuk ke pengadilan. Berarti banyak yang diselesaikan tanpa ke pengadilan. Karena aturannya sudah jelas di hukum Islam, di hukum waris Islam atau mereka memang menyelesaikannya secara kekeluargaan, tidak sampai, apalagi yang hartanya mungkin tidak banyak ya Mbak ya, itu bisa secara kekeluargaan diselesaikan gitu. Namun kalau yang hartanya cukup banyak, memang kalau menurut saya lebih baik kita punya kekuatan hukum lah, ada bukti hukum bahwa itu sudah diselesaikan secara normatif. Baik, kekuatan hukum apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh pasangan dalam pernikahan? Kita bahas di segmen selanjutnya, tetap di Melek Hukum. Kembali lagi di Melek Hukum. Tuh kan, ternyata dalam membina rumah tangga harus punya kekuatan hukum. Nanti kita bahas tentunya di segmen ini. Tapi sebelumnya ada pertanyaan yang masih nyangkut nih Bu Zaitun. Tadi kan Bu Zaitun sempat menyinggung soal ada hukum adat. Apalagi di Indonesia kan juga ada tuh matrilineal ya di Sumatera Barat. Sebenarnya mana yang harus didahulukan Bu ketika ada hukum adat dan juga hukum Islam? Ya, kalau dari segi dalam perspektif hukum Islam, bagi orang Islam tentu saja harus menggunakan hukum Islam, karena hukum Islam itu adalah hukum yang dibuat oleh Allah, dibuat oleh Tuhan. Sedangkan hukum adat itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi derajatnya pun lebih tinggi, Mbak. Dan itu sifatnya universal, mengikat untuk semua orang Islam yang ada di muka bumi ini. Sedangkan hukum adat kan tidak. Hanya spesifik. Hukum adat Sumatera ya hanya mengikat orang Sumatera saja. Hukum adat Jawa hanya mengikat orang Jawa saja. Tapi tidak salah ya Bu Zaitun ketika kita melihat dari Sumatera Barat yang memang matrilineal. Tidak salah ketika mendahulukan hukum adat? Tidak salah dari kacamata apa nih Mbak? Kalau dari kacamata Islam pasti salah. Oke, berarti tetap hukum Islam yang harus didahulukan. Betul, ya? Iya, oke, betul. Meskipun mempercayai atau mengikuti garis perempuan atau dalam hal ini matrilineal. Betul, betul Mbak. Jadi artinya orang Sumatera yang Islam
seharusnya dia juga mengikuti hukum agamanya. Baik. Walaupun kenyataannya sekarang mereka lebih memilih menggunakan hukum adatnya. Oke, baik. Berarti pilihan itu ya, Bu ya. Masing-masing pribadi. Nah, Bu Zaitun, sebelum kita mengakhiri Melek Hukum dalam episode kali ini, kita juga harus membahas nih, Bu, persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh pasangan sebelum menikah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika bicara mengenai waris. Adakah, kan tadi Bu Zaitun sempat membahas tuh, harus ada kekuatan hukum. Kekuatan hukum seperti apa, Bu, yang dimaksud? Nah, kekuatan hukum. Kalau kekuatan hukum kita bicara formalitas, maka kekuatan hukum yang pertama adalah dia harus menikah secara formal. Menikah secara bukan hanya secara agama saja, tetapi juga menikah diakui oleh negara. Karena kalau tidak punya bukti formal, maka dia juga tidak bisa menjadi ahli waris. Begitu, Mbak. Jadi dia harus punya buku nikah. Tidak hanya nikah yang sekarang sering disebut dengan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan itu kan yang tidak mengikuti formalitas hukum negara, tidak didaftarkan. Walaupun secara agama itu disahkan, sah gitu. Begitu, Mbak. Artinya ketika berada dalam ikatan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri ini tidak mendapatkan haknya sebagai pewaris atau gimana nih, Bu Zaitun? Betul, Mbak. Sejauh dia tidak mengusahakan untuk menjadi formal, karena ada upaya hukum sebenarnya, Mbak. Apabila perkawinan di bawah tangan, itu ada upaya hukum yang disebut dengan isbat nikah. Jadi nikahnya yang kemudian nanti dicatatkan. Tapi sejauh tidak ada upaya itu, secara hukum negara dia tidak bisa menjadi ahli waris. Karena buktinya sebagai ahli waris adalah dia mempunyai buku nikah. Begitu, Mbak. Oke, tapi kan Bu, di sisi lain kalau bicara soal nikah siri, ini kan nikah secara agama. Tadi Bu Zaitun kan juga sudah menyampaikan bahwa hukum Islamlah yang diutamakan. Apakah ini tidak akan berbanding terbalik atau berbenturan, Bu? Tidak, Mbak. Karena di dalam Undang-Undang Perkawinan itu pasal 2 ayat 1, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun di ayat 2-nya itu dikatakan bahwa perkawinan itu harus didaftarkan. Tidak bisa dipisahkan membaca pasal 1 pasal 2 ayat 1 dengan pasal 2 ayat 2. Jadi harus dalam satu paket membacanya, begitu, Mbak. Baik, jangan cuma setengah-setengah ya, nanti malah bolong ya, Bu ya. Malah bodong. Oke, Bu Zaitun, ada tidak yang ingin disampaikan Bu Zaitun? Mungkin bagi mereka yang baru akan melangsungkan pernikahan, seberapa penting prenuptial agreement, atau ketika ada prinsip saling percaya, apakah tidak perlu prenuptial agreement, malah akan justru menimbulkan rasa ketidakpercayaan, atau seperti apa, Bu Zaitun? Iya, bahwa di dalam, kalau kita melihat dalam perspektif hukum Islam, maka sebenarnya perjanjian sebelum perkawinan itu dibolehkan saja. Misalnya di Indonesia itu di dalam buku nikah ada yang disebut, ada tercetak di situ yang namanya taklik talak. Ya, jadi talak atau perceraian yang digantungkan pada sesuatu yang mungkin terjadi. Itu adalah salah satu bentuk agreement yang dilakukan sebelum perkawinan. Namun yang namanya agreement bukan hanya itu saja. Yang biasa di masyarakat itu lebih lebih diketahui adalah yang menyangkut masalah harta. Nah, jadi kembali lagi, karena ini sekarang sudah ada pergeseran value di dalam masyarakat juga, menurut saya tidak ada salahnya juga untuk menjaga keharmonisan di kemudian hari apabila untuk agreement itu juga dibuat masalah harta. Jadi boleh-boleh saja sih, Mbak. Tidak masalah ketika disepakati oleh kedua belah pihak. Bu, tapi kan tadi Bu Zaitun juga menyebutkan bahwa ada prenuptial atau yang dalam pernikahan ya, Bu ya? Ya. Nah, postnuptial agreement. Ya. Mana yang lebih kuat dasar hukumnya? Apakah memiliki kekuatan hukum yang sama antara prenuptial dan juga perjanjian saat pernikahan? Ya, sama aja sih, Mbak.
Cuma yang post-nuptial agreement itu memang baru timbul pada tahun 2015 dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu juga perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan prenuptial itu kan diaturnya dalam tahun 74, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Jadi ini karena ada pergeseran, mungkin saja nanti di kemudian hari juga ada perubahan-perubahan lagi, Mbak. Karena apa? Karena memang perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Saya pikir itu wajar-wajar saja. Karena kebutuhan ya Bu ya, mungkin ya. Betul. Jadi Ya. prenuptial agreement ini baru timbul tahun 2015, di mana ini adalah perjanjian yang dilakukan. Post-nuptial, Mbak. Prenuptial. Post-nuptial agreement-nya itu tahun 2015. 2015 ya. Ya, Di mana ya. perjanjian yang dilakukan oleh sepasang suami istri dalam ikatan perkawinan saat Betul. pernikahan itu sudah terjadi ya Bu Sudah ya. terjadi. betul. Oke, mungkin baru sadar, oh ternyata kayaan saya nih harus buat gitu ya Bu ya. Saya lebih potensial nih menghasilkan. kan Jadi gitu baru ya. sadar dalam pernikahan. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Zaitun atas insight-nya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan waris perempuan dan juga perjanjian pranikah yang ternyata ini ada informasi baru yang memang sudah diberlakukan sejak tahun 2015 bahwa perjanjian nikah itu juga bisa loh dibuat saat pernikahan sudah berlangsung, dan ini baiknya memang dilakukan di notaris agar legal standingnya lebih kuat. Tapi memang diharapkan bagi mereka yang akan menikah bahwa prinsip saling mengasihi, mencintai dan juga saling ridho itu yang diutamakan. Betul ya Bu Zaitun? Betul, Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Zaitun sudah bergabung bersama kami di Melek Hukum. Itu tadi Bu Zaitun Abdullah selaku dosen hukum waris Islam dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Terima kasih Bu Zaitun. Dan saudara, kita akhiri juga Melek Hukum kali ini. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.